Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam aksi nyata modul 2.3 materi coaching untuk supervisi akademik bersama saya Yunita Kumala Dewi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 1 Bonang. Bapak Ibu guru hebat, berikut rekaman video percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Kumala Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak dari instansi SMP Negeri 1 Bonang. Kali ini saya akan melakukan praktik serangkaian kegiatan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Harisi, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Bonang. Baik, Bu Asih, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu Nita. Luar biasa ya hari ini ya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan pra-observasi gitu ya, Bu ya. Dan pada kegiatan kali ini saya nanti sebagai mitra Anda, kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik dan saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Sebelumnya, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Asih nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu beberapa hal terkait kegiatan supervisi yang akan kita lakukan ya Bu ya. Yang pertama, materi apa yang akan Bu Asih ajarkan nanti? Jadi untuk materi yang nanti saya akan ajarkan itu materi teks prosedur, tapi karena kemarin sudah ada materi untuk yang sebelumnya, untuk berikutnya materinya menulis teks prosedur. Gitu. Berarti materi yang akan Bu Asih ajarkan yaitu menulis teks prosedur ya, spesifiknya itu ya. Baik, kemudian terkait materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Asih apa Bu? Jadi untuk tujuan pembelajaran dalam menulis teks prosedur ini ada dua. Yang pertama, peserta didik nanti mampu. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah yang benar. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Bu Asih tadi ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami teks prosedur tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis, ya, mengidentifikasi dan menulis, dan menulisnya, betul sekali. Selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu Asih capai terkait tujuan pembelajaran ini? Terkait tujuan pembelajaran, jadi area pengembangan yang hendak dicapai memang yang pertama pengembangan pada keterampilan menyimak anak. Oh ya. Jadi nanti memang saya akan memutarkan beberapa video. Area pengembangan yang kedua itu pengembangan di keterampilan menulis teks prosedurnya. Jadi lebih spesifik lagi sesuai dengan materi. Oh gitu ya. Dari beberapa area pengembangan yang Bu Asih sampaikan tadi, mana sekiranya yang ingin secara spesifik dikembangkan yang nantinya ingin diamati dalam observasi ini, Bu? Ya Bu Nita, untuk secara spesifik area pengembangan ini yang hendak diamati yaitu
keterampilan menulis teks prosedurnya, keterampilan menulis teks prosedur yang nanti diharapkan bisa sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Nah, pembelajaran ini saya upayakan untuk menjadi pembelajaran yang interaktif. Jadi memang nanti ada metode interaktif dan kolaboratif dari siswa, seperti memanfaatkan media dan teknologi dalam pengajaran, ada video dan tutorialnya, dan nanti memang saya akan memberikan sebuah per kelompok gambar yang berbeda yang nanti bisa didiskusikan untuk disusun menjadi teks prosedur. Oke, berarti artinya Bu Asi sudah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya ya Bu, yang tadi Sudah kita sampaikan. untuk yang pertama tadi yang untuk audiovisual, jadi saya menyiapkan video dan ada juga yang visual saja yaitu berupa gambar. Oh ya, dan tadi pun Bu Asi menerangkan gambarnya berbeda-beda ya, berarti antara kelompok satu dan lain berbeda. Oke, berarti sudah ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Bu Asi tadi juga mengutarakan ada kolaborasi ya Bu ya. Kemudian penggunaan teknologi juga ya. Insya Allah seperti itu. Lalu tadi juga sepertinya ada metode permainan yang dimunculkan ya Bu, menggunakan apa Ibu? Untuk strategi pembelajaran yang nanti saya akan gunakan pada saat mengajar menulis teks prosedur, itu medianya flashcard, jadi seperti kartu bergambar yang nanti saya siapkan per amplop yang berbeda-beda, dan mereka pun akan mengambil satu kelompok satu amplop. Jadi saya tidak menentukan itu dari hasil mereka pilih. Jadi random ya Bu berarti ya. Ya, setelah itu nanti mereka akan menyusun sesuai dengan prosedur atau langkah yang benar. Itu hanya gambar ya Bu, jadi hanya disediakan media gambar saja tetapi belum menulis. Harapannya nanti dengan adanya gambar, jadi anak didik itu mampu menulis dengan ilustrasi gambar yang sudah disediakan. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Baik, kemudian strategi pembelajaran yang lain yang dimunculkan juga dalam pembelajaran itu selain flashcard tadi, Ya, apa lagi Bu? ada Bu, ada satu lagi tadi setelah saya mengupayakan adanya media seperti itu. Metode yang saya gunakan itu metode bus stop learning istilahnya. Bus yang berhenti lalu berjalan kembali. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi diharapkan nanti anak didik satu kelompok itu yang sudah menyelesaikan hasil pekerjaannya akan berpindah ke kelompok yang lain. Jadi melihat hasil dari pekerjaan kelompok lain. Luar biasa sekali. Berarti Untuk melengkapi seperti itu kalau ada kekurangan atau memang bisa belajar dari teman atau kelompok yang lain. Oh begitu. Berarti hasilnya dipamankan ya Bu, kemudian secara berkelompok baru pindah tempat. Harapannya seperti itu nanti yang saya akan rencanakan. Bagus sekali, luar biasa. Dan yang terakhir Bu, kira-kira kapan pembelajaran ini akan dilaksanakan Bu? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan ini insya Allah pada hari Senin. Karena memang ada mata pelajaran saya di kelas tersebut, jadi Senin insya Allah kita akan belajar menulis teks prosedur dengan metode flashcard, flashcard dan metode pembelajaran stop learning ya. Betul sekali. Ya Bu, dan apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti bersama ya? Setelah diobservasi, harapannya untuk saya pribadi itu sebagai pembelajaran, karena ini berupaya untuk mencari strategi yang yang tepat untuk materi, karena mungkin beberapa metode tidak langsung bisa digunakan pada satu materi. Kita harus menilai itu apakah sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak. Nah, untuk harapannya saya bisa belajar lagi metode-metode lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk harapan saya anak didik itu lebih bisa dan mudah
untuk menulis dengan adanya media gambar tadi. Jadi tidak ada rasa tidak bisa, tetapi mencoba untuk bisa. Ya, betul sekali. Ya, artinya tujuannya tetap bermuara pada siswa juga ya Bu. Mereka bisa lebih mampu untuk menyajikan teks prosedur dalam bentuk karya yang mereka sendiri. Karya berkelompok. Iya, berkelompok ya. Begitu Bu, saya juga berharap demikian. Semoga harapan kita dapat terwujud bersama ya Bu ya. Amin. Semoga pembelajaran besok Senin bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih Bu Asih sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Semoga tidak ada kendala ke depannya dan semuanya berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Amin. Terima kasih Dita. Iya, terima kasih. Baik, demikian tadi percakapan pra-observasi. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, kemarin kita sudah mengidentifikasi ciri, struktur, beserta kaidah kebahasaan teks prosedur. Masih ingat? Masih, ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang ditambahkan? Boleh saya cek kehadiran terlebih dahulu. Abidatus Tania, Ahmad Fajrul Farah. Mereka semua ya? Sebelumnya kita ingat kembali bahwasanya prosedur itu mempunyai urutan. Kita akan mengulas kembali identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Setelah kita pahami, nanti kita akan menulis teks prosedur berdasarkan gambar. Kita lihat, tadi siapa yang belum sarapan? Ya. Ada yang makan petannya Mbak ya? Belum? Tapi bisa dicoba. Dari penyajian saja sudah dalam prosedural, apalagi cara mengolahnya. Kita akan melihat tayangan. Perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Kamaladewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Dan kali ini kita akan melakukan kegiatan wawancara dalam dialog pasca observasi. Beberapa waktu lalu seperti kita ketahui bersama bahwa kita sudah melakukan kegiatan rangkaian supervisi akademik dan kita sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian sebelumnya juga ada pra observasi. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, mitra saya, Bu Warisi, selaku guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Bonang, mengajar kelas 7. Dan di sini hadir pula Ibu Titis Perwitasari, selaku pengajar praktik dalam program calon guru penggerak angkatan 10 hari ini. Baik, apa kabar Ibu Titis? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Asi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ya, kabar baik untuk kita semua. Dan baiklah, hari ini kita akan melalui kegiatan pasca observasi dalam kegiatan kita berdialog bersama ya Bu ya. Oke, Bu Asih, dalam kegiatan sebelumnya, waktu observasi bersama, bagaimana perasaan Ibu Asih setelah melakukan pembelajaran di kelas 7 kemarin? Alhamdulillah setelah adanya pembelajaran materi teks prosedur di kelas 7 kemarin sudah lega dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar bulannya. Oh, alhamdulillah. Ya, seperti dalam perencanaan di awal ya Bu, dalam pembelajaran itu tujuan pembelajarannya apa Bu waktu itu? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, Ya, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang ya. kedua, peserta didik mampu menulis teks prosedur dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Oh, alhamdulillah. Dan menurut pengamatan Bu Asih sendiri selama pembelajaran itu bagaimana? Menurut saya selama pembelajaran, ya saya menilai masih beberapa perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Meskipun beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar, tapi ada kendala-kendala yang masih perlu dicari solusinya agar semuanya bisa kerjasama dan aktif dalam perannya masing-masing. Oh begitu. Lalu menurut Bu Asih sendiri hal yang sudah baik berjalan dengan lancar apa saja Bu? Ya, yang sudah baik dan lancar yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran tentunya kerja kelompok itu sudah berjalan baik dan lancar. Ya. Hanya saja memang ada beberapa kelompok, ada beberapa anggota yang kurang aktif dalam perannya, jadi tidak bisa memaksimalkan secara baik, jadi gotong royongnya kurang. Oh begitu. Kemudian dalam pembelajaran itu kemarin area pengembangan yang hendak dicapai bagaimana Bu? Ya. Untuk pembelajaran teks prosedur, area pengembangan yang hendak dicapai memang ada dua. Yang pertama, area pengembangan yang ingin saya capai itu di kegiatan menyimak. Yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai itu di kegiatan menulisnya, jadi menyimak dan menulis. Oh begitu. Baik, dan dalam pembelajaran kemarin, strategi pembelajaran sudah berhasil diterapkan semua ya Bu? Alhamdulillah. Bisa disampaikan Bu kemarin dalam pembelajaran ini bagaimana? Ya, untuk strategi pembelajaran sudah nampak pembelajaran kemarin murid-murid antusias dengan menggunakan strategi berdiferensiasi. Jadi saya menggunakan beberapa teknik, yaitu ada tayangan video, ada media gambar juga, flashcard yang nantinya harapannya itu bisa disusun secara runtut oleh peserta didik. Yang ketiga tadi itu untuk produk. Jadi hasil dari pembelajaran itu nantinya satu, anak bisa melakukan sesuatu atau mereka
memilih untuk membuat sesuatu. Oh gitu. Dan semuanya saya lihat kemarin menurut pengamatan saya juga berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin ya Bu. Benar, saya juga sudah melihat dalam pembelajaran Ibu ada penggunaan flashcard, kemudian media gambar itu juga dimanfaatkan anak dengan optimal. Mereka memilih jadi sesuai dengan minatnya masing-masing ya Bu ya. Kemudian sebelumnya juga ada video yang diputarkan ya, ditayangkan. Siswa jadi antusias untuk fokus kembali ke materi yang diberikan. Kemudian juga ada, saya melihat ada strategi stop fast learning juga ya Bu ya. Pembelajaran stop fast learning. Iya. Kunjungan ya siswa. Kunjungan siswa. Jadi secara berkelompok peserta didik itu mengerjakan. Nah, nanti di model bus stop learning ini ibaratnya bus yang berhenti nanti melaju kembali, sehingga dari kelompok satu ke kelompok lain itu mengunjungi kelompok-kelompok dan melihat pekerjaan temannya, tapi tidak hanya melihat saja, itu ya menelaah bagaimana apakah yang dikerjakan kelompok lain itu sudah sesuai dengan yang di kelompoknya, apakah perlu ditambah atau perlu dikoreksi. Bagus sekali. Saya juga melihat itu sepertinya juga signifikan, siswa jadi lebih tertarik, siswa lebih bisa memahami secara kontekstual dalam materi tersebut. Bagus sekali Ibu. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dilalui itu, Bu Aksi sendiri merasa ada kendala enggak? Ada kekurangan dari segi apa? Tentu dalam pembelajaran itu tidak mungkin kalau tidak ada kendala. Jadi kendala pada saat pembelajaran berlangsung itu pada kurang kompaknya beberapa anak, mungkin tidak semua tapi beberapa anak yang kurang aktif dalam kelompoknya. Jadi inilah yang menyebabkan kelompok satu dengan kelompok lain yang kurang berperan aktif dari anggota kelompoknya memperoleh hasil yang kurang maksimal. Nah, untuk sebab inilah yang menjadikan tidak ada dorongan yang baik. Jadi untuk hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan itu mungkin kurang. Jadi kurang aktifnya dalam bekerja sama dalam kelompok tersebut. Ada lagi hal lain yang menjadi kendala? Ada, karena ini kelas 7, tentunya mereka juga menyesuaikan dengan situasi. Situasi pengajaran yang ada di SD itu berbeda dengan situasi pengajaran yang ada di SMP. Mungkin ketika belajar mereka 6 tahun itu baru menyesuaikan di awal pembelajaran tahun baru ini di kelas 7. Apalagi secara berkelompok nanti juga ada presentasi dan sebagainya, mungkin perlu adanya motivasi untuk mereka agar percaya diri menampilkan karyanya, hasilnya tadi. Jadi perlu kita memotivasi dalam mereka supaya lebih percaya diri ketika presentasi seperti itu ya. Kalau di SD masih banyak bermainnya mungkin ya. Kalau di SMP kan mungkin titik bermainnya agak berkurang. Iya betul. Jadi mereka masih adaptasi juga ya Bu, menurut Bu, seperti adaptasi di lingkungan sekolah, situasi belajar. Situasi belajar sekali. Sekolah. Ya, saya kemarin juga melihat hal semacam itu dalam pengamatan saya. Kemudian ada kendala lain Bu yang muncul? Tentunya dari segi fasilitas saya kira belum maksimal. Kalaupun itu anak atau kelompok yang memilih untuk melakukan sesuatu hal, mereka juga harus mempersiapkan fasilitas. Itu kami tidak dari sekolah terbatas sehingga mereka lah yang harus bawa sendiri. Jadi seperti itu. Kalaupun ada yang mau masak, kita dari sekolah kan hanya ada satu kompor saja. Jadi kalau banyak kelompok yang ingin masak, itu kan harus langsung. Harus bergantian dan waktunya lebih lama. Jadi kita menyesuaikan dengan waktu pembelajaran ya Bu. Betul. Jadi kalau sekali main pembelajaran langsung habis tidak bisa, harus ada sesi berikutnya. Itu kendalanya juga seperti itu. Bahkan timbul iri. Kelompok sana masih sudah bisa kok saya belum. Betul. Jadi kendala lain
pemanfaatan Ya, fasilitas ya fasilitasnya. yang masih dirasa kurang optimal di Iya. sini ya Bu ya. Karena kebanyakan yang Masih antusias terbatas. itu lebih ke Praktik ke ya. praktik Iya. daripada untuk menulis saja. Oh begitu. Kemudian kedepannya menurut Bu Asih apa rencana selanjutnya ketika kita dihadapkan kendala seperti itu? Solusinya apa menurut Bu Asih? Ya, Bu Nita, untuk harapan saya menelaah situasi kemarin, saya inginnya jadi berkolaborasi, rencananya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Misalnya guru mata pelajaran IPA yang ada prakteknya. Mungkin kita bisa menentukan satu waktu untuk menyatukan antara mapel saya dengan mapel bahasa Indonesia dengan mapel IPA dengan materi yang berkesinambungan. Jadi nanti untuk pendampingan itu juga ada tambahan guru. Untuk anak masih, untuk fasilitas nanti kan bisa bareng gotong royong, bisa disupport oleh saya dan guru IPA tadi. Oh, ya. Berarti rencana Bu Asih yaitu akan ada kolaborasi dengan guru mapel lain ya, yang kita bisa menyesuaikan dengan mapel bahasa Indonesia dan guru mapel tersebut. Kemudian ada hal lain yang sekiranya bisa menjadi rencana tindak lanjut berikutnya selain itu? Selain itu, untuk satu kolaborasi, yang kedua itu dari diri saya sendiri. Jadi tugas kami sebagai guru, tugas saya mengajar, tentunya saya juga harus belajar sebelum saya mengajar. Jadi dalam situasi kendala-kendala itu mungkin saya akan tanggapi dan mencari solusi-solusinya ke depannya. Seperti itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasinya. Ya, Bu, luar biasa sekali rencana Bu Asih bertanya nanti sebagai rencana untuk solusi-solusi dari kendala yang muncul kemarin itu ya Bu ya. Lalu menurut Bu Asih kira-kira kapan itu bisa mulai diterapkan berikutnya? Sesegera mungkin saya koordinasikan dengan guru mata pelajaran lain untuk refleksi saya sendiri itu juga harus segera ya menelaah apa yang kurang nanti sehingga bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan bagi siswa. Betul sekali ya Bu. Luar biasa sekali ya rencana Bu Asih tadi dan semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik, kolaborasi bisa terwujud, dapat meningkatkan kondusivitas pembelajaran untuk anak-anak kita. Dan sebagai penutup, kira-kira menurut Bu Asih apa yang Anda dapatkan dari proses ini semua? Seperti yang saya dapatkan dari supervisi akademik ini, saya bisa belajar bahwa mengajar harus menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa agar anak lebih semangat dan pembelajaran saya selanjutnya bisa belajar dengan lancar. Untuk kolaborasi seperti ini saya kira perlu jadi nanti mungkin saja dari Bu Yunita bisa ada masukan untuk saya untuk pembelajaran yang lebih baik ke depan. Terima kasih sekali Bu Asih, kita nanti sama-sama belajar, kita mengupas semua kendala-kendala yang muncul, kita cari solusi bersama ya Bu Asih ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan observasi kali ini. Baik Bu Asih, demikian Bu Titis tadi kegiatan wawancara pasca observasi. Semoga kedepannya bisa menjadi solusi kita bersama dalam pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, demikian wawancara dalam kegiatan pasca observasi. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih atas kerjasamanya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.